Nasib seorang pahlawan devisa yang rekeningnya dibekukan oleh PPATK. Mungkin bapak dan ibu yang ada di dalamnya, kalian gak terfikir ya, bagaimana nasib rekening yang mereka, para pahlawan devisa yang kerjanya di luar negeri, mungkin gajian ada yang sebulan sekali dan bisa nabung mungkin 3 bulan sekali, ataupun bahkan 4 bulan sekali ditransfer ke rekening bank yang dia punya di Indonesia. Harapan mereka cuma satu, saat dia pulang kampung ke Indonesia, rekeningnya tetap bisa dipakai untuk mengambil uangnya. Tapi kenyataannya, rekening yang ada di Indonesia yang sudah diisi uang setiap bulan, mungkin setiap 3 bulan ataupun 4 bulan ataupun setiap tahun, tidak bisa dipakai karena dibekukan oleh PPATK. Ini sedikit hal yang tragis yang memang banyak terjadi oleh para pekerja luar negeri yang dia menabungnya pakai bank Indonesia, oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Buat saya, orang yang mungkin gak punya seberapa uang di bank, itu aja terpikir gimana kalau tiba-tiba dibekukan. Bagaimana nanti kalau ada kebutuhan mendadak dan segala macam hal yang akan terjadi jika sampai dibekukan. Mungkin buat sebagian orang yang punya uang cash itu tenang, tapi uang cash berwujud fisik ya, bukan uang cash di dalam rekening. Jadi kalau seumpama suatu saat ya, kalian nyimpen uang di bank, tiba-tiba mau dipakai, ternyata dibekukan dan gak bisa. Entah dengan alasan apa, semuanya bisa terjadi. Ya begitu aja, gak ada informasi, gak ada apa-apa. Mungkin buat PPATK, kalau mau melakukan pemblokiran ataupun pembekuan rekening seperti ini, mungkin boleh ditanya oleh pihak bank dan ditelepon dulu pihak user pemilik rekening itu. Dihubungi dulu, dipastikan benar atau tidak. Ditanya dananya segini ini dari mana, 3 hari terakhir ataupun 3 bulan terakhir masuk dana dari mana. Kalau memang konfirmasi itu tidak bisa dilakukan, tolong hubungi pihak keluarga. Jangan sampai pembekuan itu dilakukan oleh sepihak gitu. Dan banyak kok rakyat-rakyat kecil yang gak tahu apa-apa yang jadi korbannya. Apakah ini ada agenda politik di belakangnya untuk, ya biasa kalau politik itu kan gak terlihat. Kalau memang dari pihak pemerintah pengen begini, oh kita harus buat begini nih supaya begini. Kalau memang niatnya baik, ya seharusnya yang banyak terblokir itu jangan orang-orang pinggiran, harus bisa cari tahu. Tapi orang-orang yang mungkin terjerat kasus-kasus yang memang gimana lah, uang-uang itu yang nggak jelas gitu, bukan orang-orang pinggiran yang budget duitnya di bawah 100 juta keblokir. Apa itu? Tapi kalau di belakang ini semua ada agenda politik, ya seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu langkah besar untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, karena secara tidak langsung rakyat Indonesia akan nggak percaya terhadap bank-bank yang ada di Indonesia, dan mereka rata-rata menarik uangnya dan menyimpannya di rumah ataupun dibelikan aset ataupun dibelikan safe haven seperti emas. Dan mungkin nanti kalau butuh dia jual sekilo emas, 2 kilo emas gitu. Banyak banget sekilo, segram, 2 gram gitu. Itu kalau memang ada niat jahat dari, ya namanya lawan politik itu tidak terlihat, bisa jadi gitu. Jadi strateginya dengan cara begini membuat rakyatnya nggak percaya oleh bank-bank di Indonesia dan rata-rata menarik uangnya dari bank-bank yang ada di Indonesia. Dan apa yang terjadi, ya negara akan collapse mungkin. Kalau mayoritas ya 90% dia narik uangnya, karena uang yang dipakai muter itu ya uang yang di bank itu. Ini asumsi ataupun ini opini saya, pemikiran saya. Bisa jadi ya ataupun tidak. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau memang ini agenda politik, ya sudah. Kalau memang ini memang tujuannya baik buat rakyatnya, kok gitu ya gitu.
Jadi buat teman-teman semua yang melihat video ini, yang nggak punya tabungan, kalian beruntung seperti saya. Tapi kalau yang punya tabungan, pasti was-was dong. Duit kalian dibekukan, ribet ngurusnya. Tahu sendiri birokrasi itu. Kalau di Indonesia, lu bisa pergi jam 5 subuh untuk ngantri ke sebuah bank, bisa. Ya hal-hal itulah yang bikin rumit dan kerumitan. Tapi apalah daya, kita ini hanya masyarakat biasa yang hanya bisa ya mengeluh kepada para pejabat-pejabat yang mungkin dia bisa mendengar tapi nggak bisa melakukan apapun. Karena sifatnya seperti anak-anak TK aja. Mereka teriak-teriak, ya bareng-bareng, ada yang mereka rapat dan ujungnya berantem. Dan banyak deh, hiburan aja mereka itu, hiburan kita semua. Jadi untuk saat ini amankan diri kita dari tindak pembekuan yang dilakukan oleh ATK, alat tulis kantor, oleh itulah ATK ya, PPATK. Mungkin cukup sekian. Buat kalian berkenan, boleh silahkan subscribe dan like video ini.